Halo semuanya, selamat datang di podcast Paprika. Perkenalkan, nama aku Zayyana Aulia Dan saya Siti Muti Lestari. yang bakal menemani bincang-bincang kali ini. Senang banget nih hari ini kita bisa mengobrol santai tapi penuh wawasan tentang dunia perikanan dan tambak. Betul banget nih. Banyak anak muda sekarang yang masih mikir, Mas, kalau kerja itu di dunia tambak itu kuno, kotor, atau pendidikan ya. Padahal faktanya sektor perikanan itu tuh eh, sekarang tuh berkembang sangat pesat dan justru itu tuh menjadi peluang yang sangat gede di dunia yang sekarang. Nah, menurut Kak Halim, kalau ngomongin soal dunia tambak, sebenarnya kondisi industri perikanan ini sekarang bagaimana sih di tengah krisis ekonomi yang katanya melanda Indonesia, di tengah berbagai faktor yang menimpa keadaan Indonesia itu bagaimana menurut panjenengan? Ini kalau kita kilas balik di era COVID ya, di era COVID dengan kondisi apa? Soalnya gini, udang ini 80% itu kita ekspor. Produksi kita misalkan kita produksi 20 juta ton per tahun, itu 80%-nya itu kita ekspor. Lokalnya itu cuma 20% paling. Nah, makanya sebenarnya kita itu bergantung pada global. Ketika ekonomi global daya beli masyarakat asing itu turun, ya harga udang pasti turun. Nah, beda cerita kalau misal kayak COVID, pembatasan daya beli masyarakat kita sendiri yang turun, nggak masalah, yang penting ekspor masih jalan. Nah, terus untuk kalau statement yang tadi kalau misalkan budaya itu sekarang turun, enggak. Tambak sekarang itu intensif, itu udah canggih-canggih untuk pengolahan air, terus pengolahan limbah, semuanya sekarang sudah canggih. Bahkan sekarang itu ada banyak sistem kayak sistem AGHB. Mungkin kalian masih familiar, belum familiar ya? Belum. Banyak sistem itu ada AGHB, ada semi-vlog, bio-vlog, dan lain-lain, itu banyak banget. Yang mungkin yang sekarang masih ngetrend dan awal-awal kita training itu sistem ADHB. Sistem ADHB itu ada kepanjangannya, saya lupa, pokoknya intinya high density production lah, intinya dia produksi tinggi. Jadi kolam itu dipaksa di kemampuan maksimalnya. Misalkan kolam 1000 yang standarnya kita panen paling cuma 1-2 ton, kita paksa dia bisa panen 10 ton. Dengan cara apa? Ya satu, pakannya kita pakai yang protein tinggi, bibitnya kita pakai yang kualitas nomor 1. Sarana prasarananya kita nggak cuma kincir. Kalau kincir mah udah tahu kan, kincir, pedal well. Kita nggak kebutuhan pakai kincir, kita pakai apa? Blower, ya kan, rod blower. Terus kita pakai terus untuk mengurangi, otomatis kalau kepadatan tinggi kan total organic matter, bahan organik dihasilkan dari udang akan tinggi. Nah, itu caranya kita pakai protein skimmer untuk menyaring bahan organik yang dari kolam itu. Jadi biar airnya nggak terlalu jenuh karena bahan organik. Terus untuk peluang ke depan tambak itu, dari menurut saya pribadi ya, dari seluruh sektor yang perputarannya uang paling besar itu di udang. Di udang. Kali gini, kita 1 kilo udang itu harganya memang ada yang lebih mahal, kayak kerapu kan lebih mahal kilonya, kan bisa 100 lebih gitu kan. Kalau itu udang memang 1 kilo itu paling sekarang ya, kalau size gede ya, size 30-an itu sekitar 80-an ribu kilo. Kalau size kecil 100 paling sekarang 55 atau 50 ribu. Nah, tapi perputaran uangnya loh ditambah itu. Tambah luasan 1 hektar itu, luasan 1 hektar ya, untuk pembikinannya biaya investasi awal itu lebih dari 3 miliar loh. 1 hektar. 1 hektar. Itu intensif ya ini ya, tambah intensif. Kalau tradisional mah lain cerita, tergantung sistemnya. Kalau untuk pola sekarang intensif itu lebih dari 3 miliar untuk bikin cetak lahan, belikan alat-alat dan lain-lain, itu 1 bulan belum operasional. Ini pengalaman pribadi saya di siklus kemarin terakhir itu, untuk 1 hektar dengan produksi 25 ton itu butuh biaya sekitar 1,3 M operasional ya. Operasional aja untuk pakan orang-orangnya, obat-obatan dan lain-lain, itu 1,3 M. Dengan penjualan karena pada posisi itu harganya turun karena ada ada kasus, kalian ingat kasus yang radioaktif itu loh. Oh iya. Nah, udang di Indonesia terkena radioaktif gitu.
itu kan kita nggak bisa keluar udangnya kan, ditahan kan, cold penuh semua, bayar tutup. Sebenarnya kita itu kalau harga murah itu nggak masalah, yang penting laku. Masalahnya nggak ada buyer yang mau menerima supaya gara-gara hari itu cold storage penuh semua. Kita lari kemana? Kita ke lokal. Nah, hukum ekonomi kalau di pasar barangnya banyak, harganya turun. Betul, Bang. Nah, kayak gitu. Makanya kasus kemarin C100 itu bisa sampai 30.000. Anjlok banget. Anjlok, sedangkan HPP ya, harga pokok produksi per kilo itu tembus 40.000. Nah, yang selisih 10.000 kita dari mana? Rugi. Banyak ya, Mas? Banyak. Yang kemarin itu, nah, untungnya kemarin kan sudah dibuka keran ekspor, udah mulai naik. Sekarang harga udah di 55. Berarti udah mulai stabil dari yang Udah tadi. mulai stabil. Karena untuk sekarang ya, berarti startnya di bulan Maret kemarin itu udah mulai stabil. Apakah ada peraturan baru Kak setelah adanya pencemaran radioaktif terhadap udang? Ada, tentunya semua stakeholder ya. Setelah terjadi masalah itu pasti semuanya akan bergerak untuk menyelesaikan itu. Kalau dari KKP mereka bikin apa itu balai apa semacam satgas lah untuk menangani hal itu, kayak misalkan udangnya itu akan diterbitkan sertifikat bahwa ini benar-benar bebas dari radioaktif. Nah, dan sertifikatnya ini terstandar internasional, jadinya udang kita bisa masuk lagi ke Amerika. Soalnya ini dari 80% itu sebagian besar kita masuk Amerika. Jadi ketika ekonomi daya beli masyarakat Amerika turun, harga udang kita pasti turun. Salah marah ya. Makanya ketika harga ketika harga udang kita turun itu pasti gara-gara daya beli masyarakat di luar negeri itu. Misalkan ini ada yang terbaru tentang nilai tukar dolar ke rupiah itu kan menguat ya Kak? Itu kira-kira apakah berpengaruh ke operasional tambak atau tidak? Berpengaruh. Selama ini yang paling berpengaruh di harga saprotan, sarana prasarana tambak ya, seperti pakan, benur itu semuanya pada naik. Kayak pakan ini terakhir ya, pakan ini per pakan sekarang sudah naik antara 500 sampai 1.000 rupiah per kilo. Yang biasanya harganya 16.000 sekarang di 17.000 per kilo. Harga benur juga naik, yang rata-rata di 50 rupiah sekarang naik ke 53, 57, naiknya di 1 sampai 2 rupiah. Nah, kalau di apa ya, di dunia pertambangannya sendiri itu ada tips and trick nggak buat menghadapi ekonomi yang naik turun ini? Berarti HPP-nya ditekan. HPP-nya HPP, harga pokok produksinya harus ditekan. Caranya FCR ditekan serendah mungkin. Jadi kita bagaimana EPP-nya, efisiensi pakannya harus semaksimal mungkin. Di FCR ditekan, terus kita pemilihan bibit benih harus yang paling bagus. Soalnya apa? Ketika kita pilih benih asal-asalan, nanti meskipun pakan kamu bagus, pakan ekspor pun ya. Kalau dulu itu ada pakan ekspor dari Thailand itu namanya scraping. Itu pakan 1 kilo itu harganya 40.000, padahal yang lain harganya paling cuma 17.000. Itu pakan mahal pun sama aja. berarti tergantung dari gimana bibitnya. Iya, persiapan awal juga sangat berpengaruh. Makanya tadi efisiensi HPP, maksudnya kayak apa ya, efisiensi itu bukan semata-mata kita cari barang yang paling murah, tapi bagaimana barang itu bisa efisiensi. Maksudnya kayak Mencari yang terbaik. mencari yang terbaik. Maksudnya bagaimana barang atau sesuatu yang kita jalankan ini produksinya semakin rendah biayanya. Ya kan, harga bibitnya mungkin murah nih, 40 rupiah per ekor, tapi ternyata bibit ini perlu perlakuan lebih ekstra. Ya, lebih baik kita beli yang 50 rupiah per ekor tapi lebih terjamin gitu kan. Akhirnya produksi kita terjamin. Jadi intinya kita kan HPP, FCR dengan serendah mungkin, SR juga dibaguskan, jangan sampai berarti di bawah 70% atau 60% gitu kan, harus paling enggak ya 80 ke atas lah persen SR ya. FCR juga jangan sampai lebih dari 1,2. Soalnya gini, ditambah itu kalau sudah lebih 1,5 atau bahkan 2, terus kita belum masuk ses 50 ke atas, itu biasanya rugi. Berarti rugi itu bisa dilihat dari sebelum. Bisa. Kita itu ditambah itu setiap hari laporan loh. Jadi ada sampling. Kita bisa estimasi setiap hari, itu kita laporan estimasi ke bos. Bos ini DOC misalkan DOC 2 bulan ini ya, DOC 60 hari. DOC 60 hari udang saya 10 gram. Di kolam ada biomasnya sekitar 2 ton bos.
kita operasional udah masuk sekian, udah masuk misalkan udah masuk 100 juta. Ini kalau penjualan 150 bagaimana? Lanjut apa dibongkar gitu kan. Kalau bos bongkar aja udah dapat 50 juta, kita bongkar. Biasanya nggak jauh-jauh. Estimasiku, saya estimasi satu kolam ini ada 1 ton. Ya nggak jauh-jauh, paling keluar plesetnya di 9 kintal apa kadang lebih 1 ton lebih. Kita bisa dari hasil, makanya ketika kalian nanti ditambah, pasti bisa ada hitungannya. Kayak dari FCR, dari SR, diestimasi nanti ketemu di kolam itu ada berapa ton. Terus dari track record sebelumnya kan operasionalnya sudah masuk berapa ke kolam itu sudah. Makanya ada namanya mitigasi penyakit. Itu misalkan, wah kolam ini harus dipanen. Itu bukan dilihat hanya dari kematian, tapi dari track record ke belakang. Kolam ini sudah menghabiskan berapa modal ya. Misalkan kalau dengan kematian sekian, misalkan kematian 1 hari 1 kilo itu ditahan itu masih profit, ya kita tahan. Tapi kalau kematian cuma setengah kilo pun kalau dilihat dari data ini nggak profit, ya panen. Berarti panen parsial ya Kak? Enggak, panen total. Kalau penyakit, kalau panen parsial kan memang kita misalkan udah apa ya, kita punya namanya CC, carrying capacity maksimal. Jadi kolam ini kuatnya berapa ton? Kolam ini kuatnya 2 ton misalkan. Jadi kalau sudah mentok biomas di 2 ton, kita panen. Kita panen parsial 20%, kita ambil berarti 20%, 4 kintal. 4 kintal. Nanti kita tahan lagi 10 hari, kan dia nambah lagi tuh, jadi 2 ton. Kita parsial lagi. Sampai 3-4 kali, terserah teknisinya. Nanti kalau sudah mentok, dia harus panen. Kalau untuk menyikapi adanya kenaikan harga pakan, kira-kira ada pakan alternatif nggak Kak mengganti pakan buatan? Kalau intensif, belum ada. Kalau intensif? Kalau intensif kita 100% memanfaatkan pakan pabrikan. Tidak ada pakan alternatif. Adanya misalkan sistem bioflok. Ya, kalau sistem bioflok kan udangnya kan bukan hanya makan pakan itu kan, dia juga makan misalkan vlog itu juga dimakan. Jadi FCR-nya akan udah bisa sampai 0, kalau bioflok itu. Kalau yang tradisional itu banyak pakan alternatif. Mungkin apa ya? Kalian bisa tumbuhkan alga atau apa di kolam tradisional yang luasan hamparan itu bisa. Itu berarti nggak berlaku buat kolam-kolam kecil yang kayak tradisionalnya Mas? Buat yang tadi dijelasin itu? Yang apa? Yang parsial. Ya, yang parsial itu biasanya untuk apa ya? Sistem intensif. Jadi yang gede, yang ada kijanya, yang ada blowernya, yang ada kijanya minimal paling enggak dengan tebaran stocking benur itu densitasnya 100 lebih per meter. Kalau tradisional yang misalkan di hamparan, kan kamu tahu kan tambak yang nggak ada kija, nggak ada apa, tapi itu kan paling per meter kan di 10 ekor paling. 10 ekor? Iya, per meter. Jadi misalkan kolam 1000 paling isinya cuma 10.000. Jadi kolam 1 hektar 100.000. Kalau ditambah intensif kolam 1000 bisa diisi 500.000 itu. Padat banget, soalnya memang benar-benar kita memaksimalkan efisiensi lahan. Dulu waktu adik saya magang di sebuah tambak di Jogja, mungkin lebih ke PTI, kakaknya tahu Parano. Iya, Paramet dia tahu BPPP kan banyak ya. Di satu tambak dia kan megang satu tambak Kak. Nah satu tambak itu sebelum panen kan dia sebelum nebar dia dikasih benur yang bagus. Harganya mencapai 21 juta kayaknya. Nah itu waktu di perjalanan benurnya itu pada teyeng. Sewaktu ditebar malah bosnya itu memerintahkan nggak usah ketimbang pada mati semua jadi diracun. Kira-kira tanggapan Mas Halim terhadap itu bagaimana? Itu kalau ditambah namanya klasik. Klasik. Jadi ada suatu kondisi misalkan kita tebar, posisi benur itu jelek, lebih baik kita tunda tebar, kita suruh balik. Kalau enggak misalkan kita kan nggak tahu kadang udah terlanjur tebar, kelihatan kan, oh ini benur jelek, umur 5 hari atau 1 minggu atau 10 hari. Kita racun, kita plasing, kita tebar ulang. Daripada soalnya ketika jalan di DOC umur 20 up itu HPP itu langsung grafiknya langsung pengeluaran kita. Dari pakan udah naik, obat-obatan juga udah naik. Kalau masa 20 ke bawah kan paling pakan masih sedikit. Jadi 20 ke atas pakan udah banyak. Makanya titik BOP ya, titik impas pertambah itu ada di DOC 60 hari. Ketika udah DOC 60 hari itu udah biasanya rata-rata udah BOP. Jadi meski kita misalkan
amit-amit kena penyakit di 260 hari, kita sudah BEP, udah biaya operasional udah balik. Cuman kalau apalagi DOC apalagi DOC 40, 30 itu lebih besar itu. Berarti lebih baik dimusnahkan sekarang. Itu dimusnahkan sekalian. Makanya kalau zaman dulu itu scoring benar itu penting. Jadi yang tadi awal saya bilang, bid itu sangat menentukan. Iya Pak, betul. Karena di kasus adik saya juga kan megang 2 peta tambak, yang satu peta itu sudah ditebar, dikasih makan, terus dikasih kalsium, tapi tetap aja benihnya itu kerdil. Ya, Di bulan keberapa ya? Ke bulan kedua kayaknya masih 11 gram atau berapa itu. Nah kalau misalkan 2 bulan 11 gram itu sebenarnya masih standar ya. Soalnya rata-rata untuk tambak sekarang itu di usia 2 bulan 60 hari ya, 2 bulan itu ya itu sekitar 10 sampai 15 gram. Rata-rata nih kalau dari pakan ya, kalau dari pakan ya udah ada tabel pertumbuhan untuk menentukan FR berapa pakan yang harus kita. Kalau kalian buka pakan ikan itu kan ada tabel apa cara pemakaian gitu kan. Kalau tambak pakan udang itu ada tabel FR-nya setiap pakan dan itu beda-beda. Setiap merek itu beda-beda. Misalkan saya pakai pakan ini, tapi biasanya setiap teknisi punya FR masing-masing. Oh, berarti tetap ya, walaupun udah ada prosedur di tapi tetap sesuaikan sama lokasinya juga, sesuai sama teknisinya, sesuai keyakinan teknisinya. Dan itu biasanya lompatnya nggak jauh. Misalkan dari pakan FR dari pakan untuk 10 gram 4%. Ada yang teknisi 3,5, ada yang 4,5. Tergantung tempat juga ya. Tergantung tempat. Itu kalau lagi ke FR. kondisi berarti. Kali lagi ke kondisi. Kalau peluang karir di dunia tambak itu kira-kira apa aja kan? Kalau pekerjaan job di tambak itu yang paling umum ya mungkin untuk lulusan S1 kan teknisi. Kalau cowok, Iya. kalau Kalau cewek lab pasti itu. Kalau enggak QC ya kan. Kalau pengolahan QC, kalau di hatchery QC. Kalau di hatchery ya itu benar ada QC, ada lab ada QC. Kalau di kontrolnya. Kalau di tambak nggak ada, dia laptop. Ya hitungannya QC sama aja. kalau buat jurusan lain ada nggak? Misal dari manajemen gitu. Banyak teman saya teknisi lah, banyak dari teknik mesin, dari ekonomi. Kok bisa gitu? Karena gini, kita budaya udang itu sebenarnya ya basic yang ada di kampus itu, dasar kampus itu nggak sepenuhnya Sama ya, sama Iya. yang direalisasikan. Jadi kayak misalkan mereka yang teknik mesin sebelumnya masuk di tambak bagian mesin ibaratnya, kan mereka kan di tambak juga ada mekanik, ada itu kan ada bagian-bagian. Iya. Mereka di sana terus kok tertarik dengan budayanya, mereka belajar 1-2 tahun jadi teknisi bisa. Balik lagi ya, udah kebiasaan jadi hafal. Itu tergantung orangnya juga. Bahkan ya kita ya yang perikanan aja banyak yang keluar jalur. Iya betul. Yang jurusan lain juga banyak yang masuk ke kita. Gitu. Kita keluar mereka lari masuk. Kan itu. Berarti buat peluang itu tuh nggak melulu tentang dari prodi kita ya mas ya? Iya. Dari Banyak yang isi dari lain. Apalagi lab itu kalian itu kalau yang ini nanti makanya ya kenapa ya teman-temanku yang kalau magang misalkan memang mau ke lab dari awal magang itu masuk lab. Soalnya apa? Belajar itu agak lama, apalagi plankton. Analis ya untuk belajar plankton saja itu tergantung orangnya ya. Iya. Ada kasus dia 2 tahun di lab baru bisa plankton. Jadi selama 2 tahun dia cuma ngecek apa ya? Batas air lain kayak ngecek tong titrasi dan lain-lain, terus ngambil sampel toh. Belum dikasih tanggung jawab untuk bagian plankton mikrobiologi. Bahkan bakteri untuk ngecek bakteri itu lebih susah plankton. Salah apa? Plankton kalian harus hafal. Kalian lihat di mikroskop ini plankton apa? Nanti kan ada demositonya. Iya. Ya, mau di berapa total planktonnya, berapa sel per milinya. Itu harus hafal ini plankton apa, ini dino ini BGA ini GA ini. Kan harus hafal namanya apa, ini namanya ini CASP, ini namanya apa lah ya, Gyrodinium dan lain-lain. Aku juga kurang apa lah itu nama-nama plankton. Harus hafal itu 2 tahun loh, ada temanku 2 tahun loh, baru bisa. Dia sama kepala labnya kan, kalau di lab itu kan ada kepala lab, ada staff lab, ada staff lab lapangan. Kalau enggak misalkan tambaknya kecil ya, 1 orang tok, jadi dia merangkap di lab, kepala lab dan semuanya gitu ya? semuanya ada. Kalau tambaknya kecil, Iya. kalau tambaknya besar, ada itu lab itu 1 lab itu bisa sampai 15 orang. 15 orang. Ya itu tambaknya gede. Kepala labnya 1, nanti banyak staff lab sama lab lapangan.
Kalau untuk magang di laboratorium itu kira-kira biasanya ada biaya nggak Kak, buat magang? Kalau tambah ya, tapi kebanyakan itu masalah makan ditanggung. Makan sama. Kebanyakan ditanggung. Tapi ada juga misalkan kalian magangnya lama ini, sampai 6 bulan, 4 bulan, 1-2 bulan, kok manajemennya enggak maksudnya butuh tenaga kerja, kalian langsung masuk selama magang, wes kamu ngisi ini, mbak ini kan misalkan resign, mbak ini resign nih, kamu ngisi ini jadi staf lapangan ya, kamu ngambil sampel, dapat saya. Jadi biasanya lab itu untuk yang apa ya, baru-baru masuk, under 2 juta biasanya, 2 juta apa under 2 juta. Tapi itu biasanya dikasih bonusan nggak Kak, kayak itu? Kalau rata-rata ya lab itu dapat, kalau lab itu enak, tapi misalkan feeder 3%, Iya. lab itu biasanya 1%. Cuman kalau feeder kan dari satu kolam tok itu. Nah, lab kan seluruh tambak yang dicek airnya, ngitungnya 1% dari seluruh tambak. Nah, kalau feeder memang dia 3-5%, tapi kan dari satu kolam tok itu. Tapi nanti 1% ya, lab 1% dibagi berapa anggota labmu itu. Labmu anggotanya 5 ya 1% bagi 5. 1% bagi Rata-rata 1% ya, nggak tahu tiap tambak beda-beda loh. Oke. Ada yang sistem tonase, bonusnya sistem tonase. Berarti berbeda kayak feeder yang biasanya ada apa namanya lebih banyak bonusannya daripada gaji pokoknya ya Kak? Memang kadang feeder itu lebih banyak bonusnya daripada gaji pokok. Iya, saya lihat di Facebook itu rata-rata feeder itu gajinya 1 juta sampai 2,5. Memang segitu. Feeder memang segitu. Saya lihat dari Papua juga Sumbawa, terus dari Jawa Timur gajinya rata-rata segitu semua. Yang paling buruk gajinya itu ya Jawa Timur. Jawa Timur itu masih ada loh yang gaji di bawah 1.800.000 juta. Tapi rata-rata paling rendahnya 1 juta. 1.250 kayak yang kasus kakak tingkatmu yang di Banyuwangi itu 1.250. 1 juta 150.000. Rata-rata 1,5. Tapi makan sama minum makan sudah ditanggung. Bahkan transport pun sudah dapat. Apalagi kalau kamu tambah-tambah Sulawesi, Sumbawa itu tiket pesawat dapat. Cukup menarik juga ya. Kalau apa kayak di Jawa Tengah sendiri itu yang industrinya berkembang pesat itu tuh di mana? Tambah. Iya. Kalau di Pekalongan kan sudah jarang. Iya, maksudnya kalau di Jawa Tengah sendiri jarang ya. Jawa Di Tengah luarnya itu juga. yang paling ngetren untuk sekarang itu daerah selatan. Kendal. Selatan. Selatan. Cilacap, Selatan. Cilacap, Kebumen, Nusa Kambangan. Nusa Kambangan makanya Cilacap ya. Nusa Kambangan, daerah Nusa Kambangan itu sekarang itu banyak proyek baru daerah. Tambah-tambah baru itu di situ banyak di daerah Nusa Kambangan. Ada kakak tingkat kita ya di situ. Kalau masnya seringnya di daerah mana? Saya di sini di daerah Pemalang, Pemalang, Batang, Tegal. Yang paling jauh Yang paling jauh Jawa Timur, Jember ya kemarin. berapa bulan? Di Jember itu magang 4 bulan, Pak. Tapi yang paling lama itu aku di sini, di Batang. Yang paling berkesan, yang paling berkesan. Semua berkesan. Semua berkesan. Semua tambah itu pasti berkesan. Iya, maksudnya yang Punya paling cerita wah sendiri. nih ya. Dari segi apa? Kalau dari segi keuntungan saya pribadi paling wah itu di Batang. Kenapa Dapat Mbak? uang banyak di sana. Cuman kalau di Jember karena saya naik baru pertama kali BKM ya, masih belum ngerti trik-trik untuk apa ya nyiasati biar dapat gaji dan lain-lain. Ya paling cuma dapat makan sama tempat tinggal. Tapi di sana kerjanya santai. Tetap ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Kalau kita mau uang ya berarti kerjanya Harus cukup, lebih. lebih dapat uang. Itu. Kalau di Batang sendiri apa mas? Bisa diceritain mungkin. Kalau di Batang ceritanya begini. Awal kan saya MBKM semester 5 itu di Jember kan bareng 5 anak itu rombongan saya. Saya ngajak teman-teman saya gitu. Iya. Rombongan ke Jember. Di sana saya dapat makan sama tempat tinggal. Dan di sana juga dipegangin kolam sih. Tapi nggak wajib misalkan kita mau jalan, Mas saya mau izin 2 hari 3 hari. Nggak apa-apa sama pihak manajemen. Wow, Nggak apa-apa, nanti kolamnya santai banget ya. santai banget di sana itu. Bahkan apa ibaratnya kita juga dapat misalkan teknisinya, ayo ke Banyuwangi jalan-jalan, diajak ke Banyuwangi mancing 1 bulan sekali kita mancing ke pulau luar pulau. Itu naik kapal kita keluar pulau. Kan samping di barat ada pulau kayak Suaka Marga Satwa itu kan, yang banyak penyu dan lain-lain itu. Kita mancing di sana seharian. Soalnya sudah ada kok, kolam itu sudah ada karyawannya.
sudah ada anak kolamnya. Nah kita kan cuma makan, nggak bisa. Nggak ada kewajiban untuk Nggak ada itu kewajiban ya. untuk itu. Yang penting kita mengikuti kegiatan yang di situ. Misalkan bongkar makan kita ikut bongkar makan, ngecek air kita ikut ngecek air itu ada tuh. Nah setelah itu dari sana saya dapat panggilan untuk ke Batam. Tapi saya toh dari 5 anak itu saya toh yang ke Batam. Karena di Batam kekurangan anak kolam feeder. Saya masuk di Batam ya yang 4 lepas ke hatchery ke Batam. Mereka ke Batam. Kalau mereka di Batam paling cuma sama 4 bulanan. Kalau saya yang di Batam ini lama. 15 bulan kayak ada. Wow. Soalnya gini, saya di sana dapat fasilitas ya. Sebenarnya saya semester 7 kan masih kuliah itu. Saya masuk lagi MBK udah habis. Itu saya masih ditahan di sana. Masih ditahan. Masih ditahan, soalnya masih butuh. Nah, terakhir itu saya resign karena Iya. jadi kan Terus ya. KKN gitu. Teman-teman saya udah KKN, saya belum. Ini baru KKN bulan ini. Gitu. Jadi daripada saya nanti nggak lulus, lebih baik saya resign. Saya ngomong ke manajer saya, Pak saya resign. Biasanya memang ini, makanya kalian nanti kalau tambah itu usahakan itu yang rajin. Terus yang nggak masalah, jujur jangan nyuri. Salah apa? Tambah itu sempit. Sekali kalian ketahuan nyuri atau nggak jujur, nggak akan bisa masuk tambah lagi. Soalnya tambah itu sempit, apalagi mulut-mulutnya marketing. Marketing kan itu dia mencret-mencret. Iya. Dia pasti bawa sih gitu setiap tambah. Dia ditambah itu bisa ngobrol kayak kita gini. Iya. Bukan hanya nawarin produk, dia juga nawarin aib tambah lain. sebelah gitu kan. Iya. Misalkan ditambah sebelah kemarin itu tekniknya gitu. Jadi depan marketing ya. Ya, soalnya biar nggak boring juga sih, maksudnya Iya, biar ada benar. pembahasan juga. Iya. Dan itu juga baik, soalnya gini, misalkan ada teknisi yang atau pekerja tambak yang tidak amanah. Jadi Iya. tambak ini sudah tahu, wah ini jadi Iya. bisa di notice dulu. Antisipasi ya. Jadi kayak ada Iya, orang ini blacklist. cuman gitu. Iya, bisa di blacklist dulu nih orang ini gitu. Aman, ada bagusnya juga. Gitu. Makanya sebagai diri kita sendiri yang kerja di tambak, saya saranin ya, jangan bikin gerakan yang aneh-aneh, masalah yang aneh-aneh. Soalnya dunia tambak itu jujur sempit. Saya itu setiap ke tambak itu pasti ketemu teman, wah ternyata cutting, wah ternyata tetangga saya. Dan sempit sekali ya. Iya, sempit sekali, jujur sempit sekali gitu kan. Ketika saya pertama misalnya kayak jadi pemalang juga, saya pindah ke sana, loh mas pada ini gitu kan. Padahal dulu beda tempat tapi satu lokasi gitu kan. Ketemu di tempat yang nggak terduga. Iya, saya nggak tahu orang ini ternyata udah keluar dari sini, oh ketemu lagi di sini pas saya pindah gitu kan. Sempit banget jadinya, tapi makanya hati-hati. Poin pertama, hati-hati, jangan sampai kalian mencuri, berbohong atau mengkhianati. Soalnya ini tambah itu sempit. Kasihan karir kalian nanti ke depan nggak ada. Banyak kasus itu. Terus kira-kira skill apa yang diperlukan atau kita usahain buat ada biar bertahan di dunia tambak? Mungkin untuk kalian yang pertama, basic yang mungkin harus kalian itu dulu Excel. Excel. Soalnya Excel ya, di lab itu kalian itu untuk input data kalian perlu. Teknisi juga, kalau Fitur sih nggak perlu ya, Fitur kan ngasih makan lagi lah. Teknisi, admin, manager itu semuanya kita by data. Kita harus belajar. Excel, spreadsheet, pokoknya sejenis itulah ya, pokoknya sejenis untuk Olah data. ngolah data itu kan. Enggak, tapi ya nggak usah harus SPSS apa dan lain nggak usah. Lu cukup untuk input data dan baca data aja. Cukup Gitu. Excel aja ya. Nah, Excel atau kata ada spreadsheet juga. Di sininya ke sini. Nah, Lalu? intinya itu habis itu skill. Nah ini, kalau kalian nanti tidak tambah posisinya jadi leader, kalau misalkan teknisi atau enggak kalau lab itu kalian di kepala lab, kalian harus bisa mengatur SDM. Berarti lebih ke monitoring anggota ya, Pak? Ah, betul itu. Mungkin skill yang bisa kalian pelajari di organisasi dulu, kayak gitu. Soalnya kenapa? Percuma ya, kalian itu apa tekniknya kayak apa ya? Pinter kalian pinter ngatur kualitas air, kalian pinter ngeceknya, kalian kalau titrasi bisa gitu kan. Kalian hafal semua plankton berarti, tapi kalian ngatur staff sendiri nggak bisa, nggak jalan. Nggak mungkin kalian misalkan megang 50 kolam, kamu cek sendiri sebagai kepala lab, nggak mungkin. Pasti dibantu asisten atau enggak Teman-teman yang lain. teman kerja yang lain. Tetap harus bisa bersosialisasi. Udah, bersosialisasi itu sama yang lain. poin penting itu soalnya banyak sekali owner yang mengeluh, wah ini teknisiku ini dia pinter tapi dia nggak bisa ngatur anak kolamnya. Dia pinter tapi dia nggak apa ya introvert parah, nggak Iya. terlalu. Bingung cara mulainya ya. Jadi Nah. kayak
keep sendiri semuanya keep Iya, sendiri. tapi sering saya marahin anak-anak kolam yang lain kalau keluar dari SOP. Misalkan teknisi saya ngomong, ini kalian besok sipon semuanya. Iya. Aku yang nggak nyipon, tak tarik. Dimarahin. Iya. Soalnya di sana nggak ada asisten ya, jadi dari teknisi langsung anak kolam. Jadi misalkan satu blok ada 3 anak kolam mana yang sekiranya paling Rajin. ya paling Bisa diandalkan paling lah bisa ya. diandalkan. Dikasih amanah. Jadi amanah dari asisten, nggak ada tambahan gaji sih, paling cuma ya tambahan uang jajan doang gitu toh. Ya itu, makanya terus satu lagi mental yang harus kita. Mental harus kuat. Soalnya gini, kalian nanti akan bertemu owner atau atasan-atasan yang dia tidak akan peduli lagi. Dia cuma peduli sama uang, kerjaan, Hasil ya, Hasil. tapi perlu profit. proses. Jadi kalau kalian produksinya turun, dimaki-maki. Pertama kali ya, ini biasanya setiap orang itu ceritanya masing-masing. Ada teknisi saya yang pertama kali dia dimaki-maki, dia mengurung di mes itu sampai berapa minggu gitu. Kalau dulu saya pertama kali dimaki-maki itu mengurung itu kalau enggak hampir 1 minggu. Tapi nggak mengurung di mes, saya nggak mau ketambak selama 1 minggu. Bodoh amat, owner saya nelpon saya nggak ketambak. Awal itu sampai saya memikirkan, nggak mau lah saya terjun ke hutang lagi, nggak mau pusing gitu kan. Tapi nyatanya Terjun lagi. ini sampai sekarang bahkan lebih dari Adaptasi ya. adaptasi Adaptasinya betul, harus adaptasi dulu. Soalnya panjang. tahu sih kan orang-orang apalagi kalau pesisir itu kan orangnya keras-keras semua, Iya, gitu betul, kan. betul, Kak. Omongannya Ada bicaranya tinggi ada ya. bicaranya tinggi semua. Tinggi dan kasar. Iya, dia bercanda tapi ngomongnya kayak marah-marah gitu. Iya, Ada yang soft spoken nggak mas? ada, ada. Nggak ada. Semua kayak gitu, makanya mental satu kan. Nah, Itu untuk skill ya. Terus problem solving. Soalnya solving. Banyak masalah itu yang ketika itu terjadi dan nggak ada di SOP, nggak ada Iya, di di luar. kayak juknisnya, nggak ada di standarnya gitu kan. Misalkan tiba-tiba panelnya kesambar petir atau itu gimana ini? Panel kesambar petir kan otomatis semua kelistrikan tambak mati. Iya. Oke. Nah itu, panik kan itu, kalau orang panik terus panik nggak memikir apa-apa. Kalau misalkan kita bisa santai, oh di gudang ada oksi itu sejenis obat yang untuk menaikkan oksigen, jadi bisa menahan untuk beberapa jam Sambil mencari solusi untuk memperbaiki ini. Kalau orang panik, wah Bingung. Sama kita semuanya ya. kepikiran sampai ke situ akhirnya. Makanya kita ilmu tenang itu harus dikuasai, ilmu tenang itu harus dikuasai juga. Oke, obrolan kita terlalu ngalir kayaknya ya mas. Emang harus ngalir lah. Emang harus ngalir. Mungkin ada nggak nih pesan dan kesan buat kita ya yang mungkin Baru pertama kali terjun ke perikanan. mau terjun. Ya itu tadi. Dan ini saya punya pesan penting. Awal pertama tempat kalian magang itu sangat besar menentukan kemana nanti kalian lulus. Jadi misalkan kalian magang di tambak, nggak jauh-jauh kalian lulus bahkan kerja di tambak. Kenapa bisa gitu? Apa Ini alasannya? soalnya gini, kan saya sudah sering ke tambak terus ke dinas-dinas. Iya. Ketika anak-anak itu yang udah kerja ya, tak tanya, cara dia kerja di dinas, mas dulu magangnya di mana? Ya magangnya di dinas itu. Kalau bisa gitu ya. Jangan gini, karena mereka awalnya kayak kalian kan masih belum terlalu punya koneksi gitu kan. Iya betul. Kalian magang, kan langsung dapat koneksi di Iya situ. betul. Nah, lulus Kerja di situ. paling cepat kan kalian tanya ke koneksi di mana? Di situ kan? Iya betul. Iya di Iya situ. Makanya ketika kalian ingin merencanakan kelulusan dimulai dari kalian magang. Iya betul. Kalau dulu pas saya magang di SMK itu kan di cold storage ya Kak. Nah itu saya ditawarin kerja di sana dan saya menolak karena saya mau lanjut kuliah. Loh, ini nanti kalau kamu bisa kerja di sana? Bisa? Bisa. Enggak kan nanti ada magang di BKM. Iya. Kirim surat ke sana, kamu kerja di sana, tapi magang. Iya. Bisa, makanya itu kan anak-anak kita pesennya semua. Kalau kalian misalkan lulus pingin jadi apa, misalkan pingin ke tambak, ke kaji atau kemana, wes kalian usaha magang di situ. Soalnya apa? Ketika kalian magang di situ lulus, gak jauh-jauh harinya dari situ. Meskipun ada juga yang misalkan magang di tambak kerjanya dia, nah ya ada, cuman prestasinya kecil. Itu sudah tak
amati banyak teman-teman saya yang ditambah itu magangnya ditambah semua. Langkah awalnya gimana? Nah, ini menentukan nantinya. Menentukan nanti kalian lulus gitu. Makanya kan ini kalian masih semester 4. 2, kalau saya 2. Oh, 2. Iya, Iya, ada betul. ratingnya 4. 2 semua ya? Iya. Oh iya, yang 4. Ada 4. Nah, itu kalau untuk ke semester 5, kan magangnya semester 5. Iya. Iya, betul. Dari awal itu. Terserah, kalian tuh jangan terpatok untuk wah, harus ketambah ya. Enggak harus. Banyak sektor lain kayak ini pengolahan bisa. Iya. Mau ke balai bisa, ke laboratorium atau balai karantina, oke aja. Kalau ditambah cewek, saran saya ke laboratorium. Karena apa? Di situ lingkungannya cewek semua. Ya, karena jangan masuk lapangan. Lapangannya cewek cowok semua. Kayak kalau di lab, kalau nggak lab ya admin itu masih bisa. Nggak masalah kalau di misalkan di kelas belajarnya beda ya, tapi kok ditambah admin nggak masalah. Soalnya admin pun kalian harus ngerti obat-obatan. Oh ini pakan, oh ini harus ngerti Ada juga. ya, ada ilmu tentang makanan itu Tetap masuk. masuk. Sepertinya cukup ya, Kak. Udah cukup lama nih ngobrolnya. Iya, Iya, udah pesan saya itu ada wes. Pesan saya ya. Ini terakhir pesan saya, kalian nanti satu kalau misalkan mau makan atau mau kerja jaga alma mater. Jaga alma mater, lalu Jaga nama baik diri kalian sendiri. ada tambah lagi, Kak. Terus sebelum mau masuk ke dunia itu kalian pikirkan lagi, soalnya gini, kalian ketika kalian masuk kalian juga harus yang mengakhiri gitu loh. Iya, betul. Iya, Harus berani. selesai. Buat berani. Harus selesai, jangan soalnya ketika kalian berhenti tengah jalan, ya nanti nama kalian sendiri atau mata kalian sendiri akan terus hancur gitu. Orang ya. Jangan mencuri, kalau di tempat kerja ya jangan mencuri, jangan berbohong, pokoknya intinya kalian harus jujur. Tapi ya jangan jujur banget. Ya pokoknya intinya sesuai kondisi lah. Iya, betul. Takutnya kalau kalian terlalu jujur banget, yang jujur yang lempeng lah, nggak jujur yang lempeng. Iya, Iya, iya. tahu, tahu, Kak. Kalian malah dimanfaatkan teman-teman kalian. Harus yang lain. lihat kondisi juga ya, Mas. Kondisi Ya. juga. Tapi ya tetap jadi orang baik meskipun banyak yang jadi. Oke, terima Pesan yang kasih. cukup mendalam ya, Kak. Terima kasih banyak ya Mas ya atas Iya, waktunya sudah mau datang di acara podcast kita. Iya. Ini. Oke, sama-sama. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan lupa untuk mencoba sesuatu hal baru. Oke? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye.